Kami berterima kasih Tuhan, kalau siang ini kami boleh ada di dalam rumah-Mu untuk kami mengakhiri tahun 2023 yang kami percaya Tuhan sudah pimpin kami. Terima kasih Tuhan, saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi umat-Mu Tuhan, supaya kami punya satu visi yang sama dengan Tuhan Yesus, dan kami Tuhan Yesus boleh hidup terus di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau ada kuasa, ada kekuatan yang ingin mengacaukan fokus kami, yang ingin mengambil Tuhan apa yang Tuhan mau berikan bagi kami mau tolak, kami mau patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Roh Kudus yang akan menguasai kami, sehingga Tuhan kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur dan kami mau siap menerima kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom, selamat siang. Saya bersuka cita kalau hari ini Tuhan memberi kesempatan untuk kita boleh ada di dalam rumah Tuhan. Amin. Shalom juga buat yang ada di Zoom. Tuhan memberkati Anda dimanapun Anda berada, ya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mau tanya, apa yang saudara lihat ini? Gelas air. Terus kalau kira-kira nih, saudara ada di jalan, panas ya, nggak usah sampai di padang pasir deh ya, di jalan aja, panas. Terus saudara ketemu air ini nih, ya, saudara ketemu ini gelas yang ada airnya. Apa yang akan saudara lakukan? Minum. Terus sebelum minum, mengucap syukur, ya. Walaupun ini nggak penuh nih, ya, cuman setengah, ya. Tapi kita mengucap syukur, terima kasih Tuhan, saya ketemu air, saya bisa minum, ya. Seperti mungkin ilustrasi yang pernah saudara dengar, dua orang yang ketemu air tapi cuma setengah, ya. Yang satu bilang, ya Tuhan cuma setengah, apa gunanya? Nggak akan mencukupi ya kehausan saya, nggak akan memenuhi kehausan saya. Tapi yang satu bilang, terima kasih Tuhan, saya punya setengah gelas air yang akan menghilangkan kehausan saya. Amin. Saudara mau pilih yang mana? Yang mengucap syukur atau yang mengeluh? Mengucap syukur. Saya bersyukur kalau tadi kesaksian-kesaksian, saudara semua nggak ada yang sehat sempurna, betul kan? Ada yang kakinya sakit lah, ada yang apanya sakit, ada yang mungkin mengalami masalah. Tapi di depan tadi saudara bilang, saya mengucap syukur. Dan satu lagi, saudara janji mau setia sama Tuhan sampai akhir. Jadi gampang nih bawain firmannya, gampang ya, karena saudara sendiri udah janji ya. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita memasuki tanggal 31 Desember. Mungkin Pak Laski belum ya, karena masih 30 di sana. Hari ini adalah hari terakhir di tahun 2023. Waktu tanggal 1 Januari 2023. Apakah ibu-ibu tahu, bapak-bapak tahu, adik-adik pemuda tahu apa yang akan saudara alami pada tahun 2023? Enggak tahu kan? Mungkin Ibu Pratana enggak tahu kalau di tengah-tengah tahun 2023 Pak Malisanya pun juga enggak tahu kalau Tuhan izinkan sakit, enggak tahu ya. Saya juga nggak tahu waktu kita masuk 2023, kita nggak tahu apa yang akan terjadi di dalam 2023. Tapi kalau hari ini kita sudah tahu, betul? Ya, kita sudah tahu waktu tanggal bulan Januari saya gimana, bulan Februari saya gimana, ya. Nah, biasanya orang pada akhir tahun itu mereka mengadakan refleksi. Ya, istilah kerennya refleksi diri. Jadi mereka melihat ke belakang. Apa yang terjadi, apa yang sudah saya lakukan, apa yang masih kurang, ya. Nah setelah itu dibilang mereka membuat resolusi, yaitu merencanakan untuk yang lebih baik pada tahun yang
akan datang. Nah, hari ini mungkin juga saudara mengadakan itu ya, refleksi diri. Wah, saya kayaknya tahun 2023 bolong-bolong nih kebaktiannya. Ada nggak yang bolong-bolong? Ada atau nggak ada? Ada pasti ya, saya juga ada bolong-bolong. Kayaknya tahun 2023 saya bolong-bolong nih baca Alkitabnya. Betul nggak? Betul ya. Kadang kita suka berpikir mau baca Alkitab nih, entar lagi deh. Besok lagi deh gitu ya. Atau sebentar deh, saya masak dulu. Atau sebentar deh, saya ketemu teman dulu. Nanti terakhir sudah sampai malam, udah ngantuk. Ya, waktu baca Alkitab baru mau baca rencananya baca 1 pasal, baru baca 2 ayat, udah ketiduran. Ya, lanjutnya besok pagi. Benar nggak? Pernah, saya pernah ya. Kita ngaku di hadapan Tuhan. Nah, puji Tuhan. Saudara, sekarang yang harus kita pikirkan, apa yang akan kita lakukan untuk tahun yang akan datang. Besok kita akan masuk di tahun yang baru, tahun 2024. Apa resolusi Anda untuk tahun depan? Satu jawaban yang saya mau berikan adalah tadi sudah ditayangkan ya, memelihara iman sampai akhir. Ya, tadi dari kesaksian-kesaksian, saudara-saudara berjanji, saya mau setia sama Tuhan sampai Tuhan panggil saya. Ya, saya berharap itu bukan sekedar janji manis di mulut, ya, tapi betul-betul tekad dari hati kita bahwa kita akan setia sama Tuhan sampai akhir hidup kita. Hari ini kita akan belajar bagaimana memelihara iman sampai akhir. Kita buka di dalam 2 Timotius 4. Di situ tertulis ayat 7, tapi saya mau baca dari ayat 6. 2 Timotius pasal 4 ayat 6 sampai 8. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Ini ditulis oleh Rasul Paulus. Surat ini ditulis oleh Rasul Paulus bukan dalam keadaan yang baik. Ya, Rasul Paulus mengalami banyak penderitaan, ya. Tetapi di dalam ayat 7 tadi khususnya dia bilang bahwa dia telah mengakhiri pertandingan yang baik. Ketika Paulus menghadapi tantangan, ketika Paulus menghadapi pencobaan, dia tidak kalah. Dia bilang telah mengakhiri pertandingan yang baik. Dia telah mencapai garis akhir dan telah memelihara iman. Bapak Ibu Saudara, sampai kapan kita mau memelihara iman kita? Sampai hari ini atau sampai besok? Kita mau belajar dari Paulus. Kita akan memelihara iman sampai garis akhir. Sampai Tuhan memanggil kita bertemu dengan Dia di awan-awan yang permai. Karena dalam ayat 8 dikatakan, aku telah menerima mahkota kehidupan yang bukan saja bagi Paulus tapi juga bagi setiap orang yang percaya. Kapan sebenarnya pertandingan iman itu dimulai? Apakah waktu kita lahir, kita sudah masuk dalam pertandingan iman? Pertandingan iman itu dimulai pada saat kita percaya kepada Tuhan Yesus. Ketika kita nyatakan, Tuhan, aku percaya kepadamu, aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saat itulah pertandingan iman kita dimulai. Akan banyak goncangan, ya. Jangan berpikir kalau kita ikut Tuhan itu jalannya mulus, ya. Enggak ada batu kerikil, enggak ada halangan, enggak ada tembok, enggak ada hujan, enggak ada badai, enggak ada banjir.
Ketika kita masuk di dalam penerimaan kita kepada Tuhan Yesus, ketika kita terima Tuhan Yesus di dalam hidup kita, saat itu perjuangan kita dimulai. Ya, Tuhan bilang memang keselamatan kita gratis. Tuhan kasih gratis karena Tuhan mati di kayu salib buat kita, itu gratis. Tuhan nggak minta bayar. Ya, Tuhan nggak bilang kamu mesti bayar dulu 1 kilo emas, kamu mesti bayar dulu 1 genggam berlian. Enggak, Tuhan nggak minta. Kalau Tuhan minta itu cuma orang kaya yang bisa selamat. Ya, tapi ketika Tuhan mati di kayu salib, Tuhan mati buat semua. Ya, siapapun bisa selamat. Tetapi setelah kita selamat, itu yang harus kita perjuangkan. Ya, di dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Klik. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Jadi kita diselamatkan karena kasih karunia Tuhan, ya, dengan iman kita. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi dikasih cuma-cuma. Nah, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Itu cuma-cuma. Jadi waktu kita selamat, kita terima, kita dibaptis, itu kita selamat. Tetapi setelah itu kita harus perjuangkan. Ya, kalau kita mau masuk tol kita bayar dulu kan, ya. Tapi kalau terima Yesus enggak, kita terima dulu, ya. Nah, tetapi sepanjang perjalanan itu yang harus kita perjuangkan. Karena itu di dalam perjuangan kita harus memelihara iman kita. Kenapa penting? Karena di dalam Lukas 18 ayat 8 dikatakan, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Jadi waktu Tuhan datang, waktu kita dijemput oleh Tuhan, itu Tuhan melihat iman kita. Tetapkah kita beriman kepada Tuhan? Atau kita sudah mencari sesuatu yang lain yang bukan Tuhan? Kita sudah menyembah sesuatu yang lain yang bukan Tuhan Yesus. Saat ini berhala-berhala itu bukan hanya patung-patung, bukan hanya penyembahan yang dulu dilakukan orang, mungkin pohon lah, patung lah, ya. Tapi sekarang ini banyak penyembahan-penyembahan berhala dalam bentuk modern, ya. Gadget, handphone saudara bisa jadi berhala. Uang saudara bisa jadi berhala. Ya, rumah saudara bisa jadi berhala. Kalau itu melebihi Tuhan dalam kehidupan kita. Dan juga anak bisa jadi berhala. Kalau anak kita lebih daripada Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, mungkin Bapak Ibu sayang anak, pasti itu sayang anak. Tetapi kalau anak itu mengikat kita sehingga kita tidak bisa beribadah, sehingga kita tidak mencari Tuhan, itu anak sudah jadi berhala buat kita. Karena itu mari kita hati-hati, kita pelihara iman kita. Mengapa kita harus memelihara iman? Ya, kenapa? Ini ada beberapa hal. Yang pertama adalah agar menang terhadap musuh. Kita harus pelihara iman kita agar kita menang terhadap lawan kita, terhadap musuh kita. Siapa lawan kita? 1 Petrus 5 ayat 8 dibilang di situ, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi si singa itu dia nggak akan diam-diam, dia nggak akan tidur dulu besok pagi baru kerjain, enggak, ya. Dia setiap saat dikatakan berjalan keliling, mengaum-ngaum dan mencari. Dia nggak diam-diam loh, nggak tunggu orang datang, tapi dia cari. Jadi dia aktif, ya, mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi kalau kita lengah, kita tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, itu kita akan ditelan mentah-mentah. Ya, sudah hati-hati, ya. Jadi jangan sampai kita ditelan, ya. Sudah mungkin saya kuat. Ya, saya ada Tuhan Yesus yang jagain saya. Tuhan Yesus jaga kita betul. Tapi kalau kitanya ceroboh, kalau kitanya lengah, si iblis yang akan mencaplok kita.
Ya, Dia yang akan menerkam kita. Jadi ayat 9 katakan di situ lawan dengan iman. Bagaimana kita melawan si iblis? Bagaimana kita melawan musuh kita ini dengan iman. Ya, ayat 9 jelas dikatakan dengan iman. Dan Efesus 6 ayat 11 dan 13 itu tulis gunakan selengkap senjata Allah. Tuhan memperlengkapi kita. Tuhan kasih perlindungan dari atas sampai ke bawah. Ya, itu kita mesti lawan dengan selengkap senjata Allah. Jadi jangan ada yang ditinggalin, ya. Semua kita mesti gunakan. Nanti sudah bisa baca di dalam Efesus 6 ayat 11 dan 13, ya. Tuhan sediain, Tuhan gak biarinin kita, ya. Tuhan kasih senjatanya buat kita lawan. Nah, sekarang apa yang diserang oleh si iblis ini? Pertama, dia akan serang pikiran kita, ya. Dia akan kasih kita pikiran-pikiran negatif, ya. Dia akan bilang, oh enggak seperti itu, ya. Seperti waktu si iblis menggoda si Hawa di Eden, dia bilang, oh bukan begitu. Dia kebalikin, ya. Mungkin kita berpikir, saya tahu kok firman Tuhan, tapi sama si iblis tuh dimelencengin dikit aja, ya. Kayak misalkan saudara dari kampung Melayu, ya. Saudara mau ke tempat ini, ya. Kalau jalan kaki nih dari kampung Melayu mau ke tempat ini, itu di kampung Melayu kan pecahan 2, ya kan? Pecahannya nggak gitu kelihatan, ya. Saudara pilih kanan apa pilih kiri? Mestinya kan pilih kanan kalau dari kampung Melayu. Tapi kalau saudara pilih kiri, itu nggak gitu kelihatan, ya. Saudara baru akan sadar kalau saudara udah sampai di rumah sakit Hermina. Wah, saya salah jalan, nggak sampai di gereja, nyampainya di rumah sakit Hermina, ya. Selisihnya itu sedikit, ya. Begitu juga dengan tipu muslihat si iblis. Dia nggak akan selihin jauh-jauh, ya. Dia cuma selihin sedikit aja. Tapi ketika saudara tidak sadar, ketika saudara lengah, saudara akan salah jalan, ya. Nyampainya bukan di tempat yang sebenarnya, ya. Nah, itu pertama dia akan pengaruhi pikiran kita. Kemudian dia akan pengaruhi hati kita. Oh iya benar juga, ya. Kemudian hati kita mulai goyang. Ketika hati kita goyang, tindakan kita juga akan goyang, ya. Jadi jaga pikiran kita, jaga hati kita, ya. Firman Tuhan bilang, jagalah hatimu dengan waspada, karena dari situ ada kehidupan, ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berhati-hati, kita jaga iman kita, ya, supaya kita jangan diserongkan, supaya kita jangan diombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran yang lain. Terus yang kedua, mengapa kita harus memelihara iman kita, yaitu agar kita kuat menghadapi penderitaan. Dunia ini tidak semakin baik. Dunia ini juga tidak aman, ya. Bahkan ketika kita ada di dalam rumah pun kita bisa tidak aman. Ketika kita ada di dalam kamar pun kita tidak bisa aman, ya. Kita harus kuat, ya. Karena itu kita harus memelihara iman supaya kita kuat menghadapi penderitaan. Penderitaan macam-macam, ya. Mungkin jasmani kita sakit, ya. Mungkin juga ekonomi kita, ya. Kita mesti mati-matian, ya. Kita mesti banting tulangnya dibanting-banting sampai pada pegel, ya. Banting tulang, cari nafkah supaya kita bisa cukup. Atau juga iman kita, ya. Mungkin kita sehat, mungkin juga ekonomi kita aman. Tapi ketika kita keluar rumah, ada bisikan-bisikan, ada tetangga, ya, yang mungkin tidak suka melihat keadaan kita. Mereka mencari-cari, ya. Di tempat tinggal saya tinggal di lingkungan yang banyak muslimnya. Tapi puji Tuhan, kalau mereka terhadap kami tuh biasa-biasa aja gitu, ya. Kita bisa berkomunikasi dengan mereka. Karena di situ waktu saya pertama kali masuk di situ, ada satu tetangga, dia orang Jawa,
dan dia Kristen. Terus dia bilang susah di sini katanya, banyak Muslim. Terus dia bilang saya aja yang Jawa susah katanya, apalagi Enci. Dia pakai senci katanya. Udah Chinese katanya, terus Kristen katanya gitu. Di lingkungan ini agak sulit katanya gitu. Tapi saya bersyukur sama Tuhan, kalau saya bisa tinggal 32 tahun di sana, ya mereka bisa bergaul dengan saya. Maksudnya mereka nggak membedakan gitu, bisa ya. Walaupun mungkin saya nggak bisa masuk ke pengajian, mereka nggak bisa ya. Ke arisan juga agak sulit gitu. Tapi bersyukur kalau ketika ada urusan-urusan RT saya bisa diajak gitu ya. Nah puji Tuhan. Nah itu lingkungan kita bisa menjadi ancaman buat kita. Tetapi puji Tuhan ya, Tuhan pelihara kita. Karena itu firman Tuhan katakan kita harus kuat. Di dalam Filipi 1 ayat 29, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus. Jadi seperti tadi saya bilang, percaya kepada Kristus adalah karunia Tuhan. Melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Kalau kita boleh menderita karena Injil, karena Kristus, itu juga karunia. Ya, di tempat kami, kembali lagi saya katakan bahwa kami pernah ibadah di jalan. Jadi di tempat biasa kami ibadah, itu di tempat gembala, itu nggak boleh kata ini rumah. Jadi kami kemudian dipinjemin tanah untuk kami boleh bangun satu bedeng ya, bangunan sementara untuk kita ibadah situ. Tapi berapa tahun kami ibadah di situ, ya kami tetap bersyukur ya karena bisa berapa tahun pakai. Dibilang yang punya mau pakai, tanah itu mau dijual, jadi nggak boleh lagi buat ibadah. Terus kami dipindah lagi ke sebelah dalam, ada juga satu tanah, itu belum jadi bangunan. Jadi baru ya ada lantai semen, terus ada tiang-tiang kayu, belum ada dinding, ada atasnya dari terpal. Nah waktu kami mau pindah ke sana, itu nggak boleh. Jadi itu dipagar, ada orang banyak menghalangi, sampai akhirnya kami ibadah di jalan. Nah itu kita bilang bahwa itu adalah karunia. Kita boleh menderita bagi Kristus. Ya, jadi karunia kita bukan hanya yang baik. Karunia kita bukan hanya yang nyaman buat tubuh kita. Tapi ada waktunya Tuhan karuniakan kita keadaan yang tidak nyaman secara jasmani, tidak nyaman secara tubuh. Tapi itu kita bisa sebut itu adalah karunia. Karena nggak semua orang bisa, ya. Kayak Paulus, dia mengalami penderitaan, karena pemberitaan Injil dia masuk penjara. Itu juga karunia. Paulus bilang itu karunia. Enggak semua orang ya bisa masuk penjara karena Injil. Ya. Nah, Saudara, kita harus siap. Karena itu kita mesti bangun iman kita mesti pelihara iman kita supaya ketika hal itu Tuhan izinkan, Tuhan karuniakan kepada kita, kita kuat. Ya, kita tetap bertahan. Kasih Tuhan tidak memisahkan kita dari penderitaan, tidak memisahkan kita dari kasih Tuhan. Ya, kasih Tuhan tetap ada dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Dan kemudian yang ketiga, mengapa kita harus memelihara iman kita? Dikatakan agar tidak terbawa oleh ajaran sesat. Akhir-akhir ini kita dengan mudah bisa membuka YouTube, ya. Saudara semua pasti pernah buka, pasti pernah bisa lihat. Nah sekarang gimana kita tahu apakah ajaran itu benar atau ajaran itu sesat? Karena banyak ya, bukan cuman YouTube apa yang film-film bagus atau lagu-lagu, tapi juga banyak mereka yang mencoba memasukkan ajarannya lewat YouTube. Nah kalau kita sampai masuk dan kita dengar, itu kita bisa terbawa kalau kita tidak jaga iman kita. Kalau iman kita tidak dipelihara dengan baik,
ajaran-ajaran itu akan masuk. Oh nggak apa-apa kok, pendeta juga bilang begitu, tuh di YouTube. Pendeta di mana? Di YouTube, ya. Jadi hati-hati. Kita lihat YouTube juga mesti hati-hati. Pendeta sih pendeta, tapi pendeta yang sesat juga banyak, ya. Saudara jangan sampai itu mengisi pikiran kita, mengisi hati kita. Karena iman kita nggak kuat, kita diombang-ambingkan, ya. Nggak apa-apa. Itu pendeta itu juga bilang, ya. Jadi belajar dari firman Tuhan, ya, penyesatan akan terjadi, tapi kita mesti jadi kita harus waspada, ya. Gimana caranya? Ya kita belajar dari firman Tuhan, ya. Kita mesti baca, kita mesti tahu yang benarnya, ya. Seperti sebuah resep, kita mesti tahu yang benarnya dari orang yang pernah bikin, ya, bikin kue, bikin masakan. Kalau kita cuma dengar-dengar, ya, saya suka buka-buka YouTube belajar masak, tapi kadang-kadang nggak benar, ya. Kadang-kadang dia bilang mestinya begini, ya waktu saya coba nggak jadi, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara juga begitu halnya dengan kebenaran firman Tuhan. Kita mesti belajar dari sumber yang benar. Apa itu sumber yang benar? Firman Tuhan. Kita harus baca, ya. Jadi kalau dibilang baca firman Tuhan, tiap hari Bapak Gembala kan kirimin tuh santapan harian. Terus ada juga bacaan ayat tahunan. Ikut baca, ya. Sediakan waktu untuk kita baca, ya. Karena dengan kita baca, kita isi dan itu akan bertumbuh dalam kehidupan kita. Ya. Jadi supaya kita tidak terbawa oleh ajaran sesat. Di dalam Efesus 14 ayat 14 dan 15, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jadi pikiran kita, hati kita tujuannya kepada Kristus, ya. Jadi jangan bikin idola sendiri, ya. Idola kita, panutan kita, teladan kita adalah Kristus, ya. Katakan pada dirimu, teladanku adalah Kristus, ya. Jadi kita belajar dari Kristus, ya. Semua kita belajar dari Kristus. Kemudian sekarang tadi kita sudah tahu kenapa kita harus menjaga, memelihara iman kita. Sekarang gimana caranya? Ya, kadang orang bilang kalau untuk ini masak dong yang enak, ya bikin kue dong yang enak. Tapi gimana caranya? Nggak pernah diajarin, ya. Kita cuma disuruh bikin aja, ya. Kalau orang anak kecil dia baru belajar berjalan, itu pasti dibimbing, orang tuanya bimbing. Nggak akan cuma liatin, jalan, ayo jalan, nggak begitu, ya. Pasti dituntun dulu, ya. Nah pasti diajarin dulu, naik sepeda juga udah naik, nggak begitu kan, ya. Pasti dipegangin dulu belakangnya, ya Jose ya. Naik sepeda gimana? Pegangin dulu belakangnya, tuh anak jalan. Atau kalau yang suka ngajarin naik motor, bapaknya di belakang, anaknya di depan, ya. Saya suka lihat tuh, bapaknya di belakang. Jadi begitu anaknya mulai ngaco-ngaco, bapaknya turun tangan, ya. Juga kalau hal-hal yang lain, ya kita ajarin. Nah sekarang bagaimana kita memelihara iman? Yang pertama adalah memiliki pondasi iman yang kuat. Ketika kita membangun rumah, itu pasti apanya dulu? Pondasinya dulu, iya kan? Ya, pondasinya dulu. Betul ya Kak Haisan? Bangun rumah pondasinya dulu ya. Bukan atapnya dulu kan, pasti pondasinya dulu. Wah, berapa besar besi yang kita mesti pakai, berapa banyak campuran semen, batu dan pasir yang mesti diaduk. Itu bikin supaya pondasinya kuat, supaya nggak bangun hari ini selesai besok rubuh, nggak begitu kan? Kita pasti mesti bikin pondasi yang kuat. Dan terus gimana caranya bikin pondasi yang kuat? Matius 7 ayat 24 katakan,
setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ya, jadi jelas firman Tuhan katakan, mendengar perkataanku dan melakukannya. Sekali lagi kembali, baca firman Tuhan, dengar firman Tuhan, dan lakukan. Ya, itu baru kita bisa punya pondasi yang kuat. Ya, kalau kita udah baca, kita dengar, kita lakukan, itu ketika orang lain bilang, oh no, saya tahu yang benar, saya tahu yang kuat. Ya, nggak bisa kita diombang-ambingkan, nggak bisa kita diselewengkan. Kita tahu. Jadi cara yang pertama adalah kita harus memiliki pondasi iman yang kuat, yaitu dengan membaca, mendengar firman Tuhan, dan melakukannya. Amin. Puji Tuhan. Dan yang kedua, menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Berapa kali saudara berdoa dalam sehari? 5 kali? Saudara kita 5 kali. Ya, pagi-pagi kita belum bangun, mereka udah teriak, udah berdoa. Ya, siang-siang pamit ya, doa dulu, mereka tinggalin. Ya, kalau enggak istirahat. Pernah enggak saudara ke loket-loket terus ditulis istirahat? Pernah ya, pasti. Ya, mereka berkali-kali doa. Nah, kita berapa kali? Padahal kita tahu yang kita sembah adalah Tuhan Yesus, Tuhan yang hidup, Tuhan yang benar. Kita berapa kali berdoa? Kita doa kalau punya waktu, betul gak? Di bawah ada statement, luangkan waktu untuk berdoa. Bukan berdoa jika ada waktu luang. Tunggu ya, kalau saya sempat saya berdoa. Kalau saya nggak sempat, ya udah deh lewat. Begitu gak? Tentu tidak, ya. Saya percaya saudara-saudara di sini jemaat GBI Jatinegara Timur 56 orang yang taat berdoa. Buktinya kalau doa malam penuh tuh, ya, semua ikut. Nah, puji Tuhan, ya. Nah, kita berdoa supaya dengan doa kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita di dalam keluarga aja itu mesti ngobrol, ya kan? Papa sama mama, mama sama anak, anak sama anak, papa sama anak, itu ngobrol. Kalau nggak ngobrol, itu sepertinya kita nggak tahu apa yang anak kita mau, ya. Anak juga nggak tahu apa yang mama papanya mau. Tapi kalau kita ngobrol, komunikasi, kita punya hubungan yang baik, itu kita bisa saling tahu. Nah, apalagi kita dengan Tuhan, ya, hidup rohani kita dengan Tuhan akan terjalin dengan baik. Itu kalau kita ngobrol dengan Tuhan. Kita berkomunikasi dengan Tuhan adalah lewat doa dan saat teduh. Matius 26 ayat 41 bilang, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Jadi Tuhan mau kita berjaga-jaga dan berdoa. Biarlah statement ini boleh menjadi ingatan buat kita, ya. Kita mau luangkan waktu untuk berdoa. Jangan kita berdoa kalau ada waktu luang aja, ya. Puji Tuhan. Dan terus yang ketiga, kita lanjut. Bagaimana kita memelihara iman kita? Yaitu kita hidup dalam kebenaran yang mutlak. Kebenaran yang mutlak, kebenaran yang mana tuh? Kemarin waktu Natal, hamba Tuhan bilang ada 3 kebenaran. Betul ya? Sudah dengar kan? Ada 3 kebenaran. Kebenaran indrawi. Jadi ya cuman sekedar karena kita, oh saya rasa, ya cuman saya rasa. Atau saya lihat. Dan yang kedua, kebenaran ilmiah. Ya, dibuktikan dengan ilmu pengetahuan. Terus yang ketiga adalah kebenaran ilahi. Nah, yang kebenaran yang mutlak itu adalah kebenaran ilahi. Kebenaran yang didasarkan kepada firman Tuhan.
Jadi bukan yang cuman dilihat, yang bukan cuman dirasa-rasa, yang bukan cuman kata orang, ya, tapi kebenaran yang didasarkan kepada firman Tuhan. Nah, itu yang Tuhan mau. Kita hidup dalam kebenaran yang mutlak, yaitu hidup dalam kekudusan dan kemurnian hati. Kapan? Setiap hari. Jadi jangan hari ini kita baik, wah kita jadi orang kudus, ya. Begitu besok lupa, ya, kembali lagi kehidupan kita yang lama, ya. Tidak begitu, saudara. Jadi kita hidup dalam kekudusan dan kemurnian hati setiap hari. Yohanes 14 ayat 6 jelas ditulis, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi kebenaran itu adalah Yesus. Pokok kita adalah Yesus. Panutan kita, contoh kita, idola kita adalah Yesus. Sudah setuju? Amin. Ya. Jadi jangan panutan kita pendeta, ya. Paulus bisa bilang, berani kalau Paulus bilang, ikutlah aku seperti aku ikut kepada Yesus. Tapi kalau saya nggak berani, ya, karena saya juga masih belajar, kita sama-sama masih belajar, ya. Nah, terus yang ke berapa nih? Yang keempat, ya. Jadi ada 4. Yang keempat adalah menjadi pelaku firman. Yakobus 1 ayat 22 bilang, "Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri." Di ayat selanjutnya dibilang seperti orang yang bercermin, tapi begitu dia pergi dia lupa kayak apa. Saya percaya Bapak Ibu Saudara semua kalau mau pergi pasti ngaca kan, ya enggak? Nah, terus ingat enggak? Atau udah ngaca nih, udah kecermin, terus kita jalan keluar, lupa tadi kayak apa ya saya, balik lagi ke kamar, begitu lagi gak? Tentu enggak, ya. Kita kalau udah ngaca sekali nyisir, kalau yang wanita mungkin pakai bedak, pakai lipstik, udah kita keluar, kita dengan yakin kita tahu udah beres nih, ya. Nah begitu juga dalam kehidupan rohani kita mesti jadi pelaku firman, bukan hanya pendengar. Dan ambil bagian di dalam pelayanan. Jadi pelaku firman dan ambil bagian dalam pelayanan. Jangan cuma duduk dan menonton, ya. Tapi saudara harus ambil dalam pelayanan apapun, ya. Itu kalau saudara lihat di gambarnya di situ, ada yang ajar anak-anak, ada yang main musik, ya, dan ada juga yang satu yang bawah ini apa tuh? Kelihatan nggak? Bersih-bersih, ya, bersihin rumah Tuhan. Ada keidean nggak saudara? Bapak Ibu, saya bersihin rumah Tuhan deh, atau enggak lah ada saudara ubah, atau gimana? Saya nanti datangnya kalau udah kebaktian, jam kebaktian saya datang gitu, ya, saya sampai. Tapi kalau bersih-bersih mah kan ada saudara ubah, gitu gak? Atau saudara berpikir, wah kayaknya nih gereja perlu dicat lagi nih, ya, atau AC-nya kurang dingin nih, perlu diganti, atau lantainya nih ada noda-noda perlu dibersihin, atau wah kursinya ada yang mulai rusak, mulai karatan, perlu diganti. Kira-kira saudara keidean nggak begitu? Kepikir nggak? Atau saudara berpikir nggak perlulah, udah bagus, udah rapi, udah bersih, ya. Ada yang bersihin, ada yang kerjain, ya. Saudara, banyak hal bisa kita lakukan untuk pekerjaan Tuhan. Saudara, besuk itu juga jadi satu pelayanan,
ya, ambil bagian, besuk, ya, atau juga mungkin sudah pelayanan sekolah minggu, pelayanan musik. Ini saya lihat ada beberapa alat musik tapi yang dipakai cuma satu, ya. Mari ambil bagian untuk pelayanan, ya, karena dengan pelayanan kita memperkuat iman kita, ya. Kita melayani begini, kalau saudara tidak melayani, saudara nggak akan merasa bahwa saudara harus menjaga kekudusan. Tapi kalau kita melayani, kita akan berpikir 2 kali kalau kita hidup tidak di dalam kekudusan, ya. Kalau saudara melayani, gimana ya kalau saya nggak kudus, terus saya melayani Tuhan, Tuhan suka nggak ya, Tuhan seneng nggak ya? Nah, saudara akan berpikir seperti itu. Tapi kalau saudara nggak melayani, santai-santai saja, saudara nggak akan bisa menjaga kekudusan hidup saudara. Ya, jadi pelayanan itu juga akan mengikat kita, menjaga kita supaya kita hidup dalam kekudusan. Supaya apa yang kita lakukan itu berkenan kepada Tuhan. Ya, amin. Puji Tuhan. Jadi biarlah ini menjadi tekad kita untuk bukan hanya sampai tahun depan, tapi sampai garis akhir, ya. Tadi siapa yang janji mau setia sampai garis akhir? Yang udah kesaksian nih tadi nih, saya mau setia sampai garis akhir, ya, sampai Tuhan memanggil. Puji Tuhan. Biar itu kita katakan kepada Tuhan, ya. Kita tetap pelihara iman kita. Kita ikut di dalam pertandingan iman. Ya, jadi jangan lengah, jangan kalah. Kita harus menang, ya, sampai garis akhir. Bukan sampai tahun depan saja, ya, bukan sampai akhir tahun 2024 saja, ya, tapi sampai garis akhir. Iman kita boleh menjadi berkat buat orang lain. Amin. Puji Tuhan. Selamat memasuki tahun yang baru dengan iman yang semakin dikuatkan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya berterima kasih untuk kesempatan hari ini. Kalau lewat Bapak Gembala, lewat pengurus, saya boleh dipercayakan untuk menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang akan terus bekerja di dalam hati kita, sehingga kita boleh tetap memelihara iman kita sampai akhir hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian, Ku Mau Setia Sampai Akhir. Saudara yang bisa lagu ini, silakan nyanyikan dengan lebih keras. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur bahwa Tuhan memilih kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau memanggil kami untuk menjadi anak-Mu, untuk menjadi hamba-Mu melayani Engkau. Terima kasih Tuhan. Katakan, ku bersyukur Kau memilihku. Ku bersyukur Kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu. Amin. Tuhan, inilah pengakuan umat-umat-Mu, anak-anak-Mu Tuhan. Ucapan syukur kami Tuhan di hadapan-Mu. Ku bersyukur, katakan. Jadikan Kamu melayani-Mu, setiap hidupku ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Katakan, ku mau setia sampai ku dapatkan mahkota
sampai akhir. Dan saya serahkan kepada Bapak Gembala. Di dalam kerajaan-Mu, di dalam kerajaan. Ya Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat siang ini kami boleh mendengar firman-Mu Tuhan, agar kami boleh memelihara iman sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan buat firman yang Tuhan sudah taburkan buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.